Indonesia dan Amerika Serikat alias AS mempunyai visi dan misi sama untuk menjaga stabilitas kawasan Asia Tenggara dari rongrongan China. Kehadiran China dengan klaim 9 das lainnya memang membuat Indonesia dan AS khawatir. Apalagi China melakukan tindakan pelanggaran batas sewenang-wenang di Natuna Utara milik Indonesia dan pelarangan pengeboran minyak di sana, padahal sudah ada armada perang AS. Kejadian seperti ini terus berulang-ulang sehingga China merasa merekalah yang paling berkuasa di Asia Tenggara. Sumbu dari anggapan ini karena China mempunyai kekuatan militer terbesar di Asia. Maka mereka pede saja saat mengirimkan surat protes pengeboran minyak bumi yang dilakukan Indonesia di Natuna padahal pulau tersebut milik negara ini. Muhammad Farhan, seorang anggota parlemen Indonesia di Komite Keamanan Nasional yang mengetahui persis isi surat itu menyampaikan tegas jika Natuna milik Indonesia sampai kiamat. Jawaban kami sangat tegas, bahwa kami tidak akan menghentikan pengeboran karena itu adalah hak kedaulatan kami. China mengirim surat bernada ancaman kepada Indonesia sehingga membuat pemerintah harus cermat menanggapinya. Surat itu, sedikit mengancam karena itu adalah upaya pertama diplomat China untuk mendorong agenda 9 garis putus-putus mereka terhadap hak-hak kami di bawah hukum laut. Indonesia kemudian mengambil langkah luar biasa sebagai balasan terhadap protes tak tahu diri China tersebut. Indonesia kemudian melarang ekspor batu bara ke China sehingga memukul mundur perekonomian negeri tirai bambu sejak tanggal 1 Januari tahun 2022 lalu. Padahal batu bara sangat penting bagi industri China. Larangan sementara kemungkinan akan mendorong harga batu bara dan mengirimkan gelombang kejutan melalui pasar global dalam jangka pendek karena negara Asia Tenggara itu adalah pengekspor batu bara terbesar di dunia yang digunakan untuk pembangkit listrik, kata Lin Boqiang, Direktur Pusat Penelitian Ekonomi Energi China dari Universitas Xiamen dikutip dari Global Times. China Coal Transportation and Marketing Association memberi peringatan bagi Beijing bahwa penghentian ekspor batu bara Indonesia bisa berakibat buruk bagi provinsi pesisir China. Keputusan itu datang begitu tiba-tiba, mereka Indonesia tidak meminta pendapat kami sebelumnya. Ini mungkin berdampak pada provinsi pesisir China di mana persediaan relatif tidak terlalu tinggi, kata seorang sumber dari China Coal Transportation and Marketing Association kepada Global Times. Bahkan China merengek kepada Indonesia agar segera membuka lagi larangan ekspor batu bara ke mereka. Setahu saya, perusahaan-perusahaan batu bara Indonesia menghubungi pemerintahnya soal larangan ekspor karena itu mempengaruhi kepentingan mereka. Harapan China Coal Transportation and Marketing Association cuma bualan belaka, para pelaku industri di Indonesia paham jika pemerintah berkata tidak maka sulit untuk menentangnya. Apalagi ini berhubungan dengan kedaulatan negara, tambah kepala batu pemerintah Indonesia mengabulkan permintaan China Coal Transportation and Marketing Association. Karena adanya gejolak ini maka Indonesia juga menjalin hubungan keamanan dengan AS. Dalam kunjungannya ke Indonesia beberapa waktu lalu, Menlu AS Antony Blinken mencapai kesepakatan dengan pemerintah Indonesia di mana slogan Free and Open Indo-Pasifik akan diterima Jakarta. Slogan di atas ialah semboyan untuk menentang agresi maritim China di Asia Tenggara dan Indo-Pasifik. Situs resmi pemerintahan AS, state.gov menyampaikan hal ini secara langsung. Amerika Serikat dan Indonesia memiliki visi yang sama tentang kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, termasuk komitmen terhadap kebebasan navigasi dan penerbangan. Indonesia adalah pemimpin di ASEAN dan jangkar tatanan berbasis aturan di Indo-Pasifik. Amerika Serikat tetap terlibat secara mendalam di Indo-Pasifik, dan kami serta mitra kami percaya bahwa cara terbaik untuk mencegah konflik adalah dengan memperkuat nilai-nilai bersama kami, lapor Stat.